Hari ini kita akan melanjutkan cerita dari Strongest Anti-Meta. Tapi sebelum mulai, gue mau berterima kasih dulu nih bagi yang udah donasi melalui Super Thanks ataupun Saweria. Pertama-tama ada Richard Naufal. Katanya, semangat ya. Gue tahu kok Min lu butuh kopi. Tambahin intro yang dulu Min, yang support melalui Saweria dan Super Thanks gitu. Nah, di video ini udah gue bikinin ya openingnya. Thank you ya Richard buat donasinya. Selanjutnya ada aku. Katanya, Min, upload 4 atau 5 kali kalau bisa. Untuk sekarang, kayaknya kalau 4 video sehari belum bisa kak. Karena di sini Mimin masih sendiri, ngerekam sendiri, ngedit juga sendiri. Jadi agak berat. Tapi tungguin aja ya kak. Nanti bakal ada editor kok yang bantuin. Kalau udah ada editor, 3-4 kali up sehari juga bisa. Jadi tungguin aja ya. Thank you aku buat donasinya. Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli Mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Sebelum kita mulai, Mimin mau minta maaf dulu nih. Kemarin kan Mimin udah janji untuk 2 kali up, tapi hari ini upnya cuma sekali. Karena hari ini Mimin gak enak badan. Tadi pagi, pas Mimin ngerekam video ini, Mimin muntah tengah rekaman. Terus juga Mimin besok ujian. Takutnya, kalau gue paksain bikin konten 2 video, Mimin takutnya besok gak bisa ikut ujian. Karena besok ujian selama seminggu penuh. Jadi gak mau sampai sakit banget. Jadi tolong dimengerti ya semuanya. Sekali lagi Mimin minta maaf ya. Tanpa perlu berlama-lama lagi, kita akan mulai aja ceritanya. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Gaer telah dirasuki oleh Yongchen. Sukiwe dihajar terus-terusan oleh Yongchen. Lalu akhirnya, Sukiwe menahan pukulan Gaer. Sukiwe berteriak, "Gaer, bangunlah! Jangan biarkan orang ini mengendalikanmu. Kau adalah iblis kuno, jadi sadarlah." Bocah, kau mau bangunin monyet iblis ini? Biar ku beritahu, itu gak bakal berhasil. Dia udah sepenuhnya aku ambil alih. Jiwanya tuh udah gak ada, udah hilang. Sukiwe berkata, "Gaer, maafkan aku akan mengobati luka fisikmu nanti." Sukiwe pun langsung menghajar Yongchen. "Untuk sekarang, aku akan membangunkanmu." Sukiwe pun memukul Yongchen. Yongchen berkata, "Sial, sakit banget. Tapi sekarang, monyet iblis itu udah musnah. Gak peduli berapa kali kau ingin membangunkannya, itu gak bakal berhasil." Ergozi berkata, "Sukiwe, jangan percaya. Dia itu bohong. Orang itu datang ke sini dengan merasuki dewa ini. Dirasuki olehnya hanya akan menyebabkan kehilangan kendali tubuh. Tapi jiwanya tidak akan hilang. Dewa ini baik-baik aja. Jadi, Gaer juga pasti tidak mati." Yongchen segera langsung menendang Ergozi. "Anjing sialan, bacot banget sih lu jadi anjing. Diem kek." Ergozi pun terpental jauh. "Ergozi!" Dalam benak Sukiwe, jika yang Ergozi katakan itu benar, Gaer hanya kehilangan kendali tubuhnya. Berarti masih ada kesempatan. Yongchen berkata, "Bocah, jika kau melukai tubuh monyet iblis ini." Sebelum Yongchen selesai bicara, Sukiwe langsung menahan Yongchen dengan rantai dan langsung memegang kepala dari Yongchen. "Ah!" Sukiwe berkata, "Kau itu hanyalah sisa jiwa yang bersemayam di dalam tubuh Gaer. Jadi, aku bisa menarikmu keluar." Yongchen membalas, "Sial, kenapa kekuatan Celestial Emperormu sangat mendominasi? Jika aku teguh dalam tawa pedangku, kau tidak mungkin menjadi lawanku." Sukiwe membalas, "Sesali aja hidupmu di kehidupan selanjutnya. Dan sekarang, keluarlah kau." Yongchen berkata lagi, "Sukiwe, karena kau ingin membunuhku, maka jangan salahkan aku jika bersikap kejam. Sifat alami iblis monyet ini hanya ditekan untuk sementara waktu. Tapi, aku sudah mengeluarkan semua energi jahat untuk menariknya keluar. Dan dia akan jatuh dalam keadaan malapetaka. Yongchen, hentikan itu! Ayo iblis monyet, bebaskanlah dirimu! Gaer!" Lalu akhirnya, Gaer pun menjadi iblis monyet lagi. Dan dia langsung menyerang Sukiwe. "Gaer!" Gaer terus-terusan menyerang Sukiwe. Lalu, Gaer menyiapkan skill dari mulutnya. Dia mengumpulkan energi yang sangat besar di mulutnya. Lalu,
Saat serangan itu dilancarkan, dalam hati Sukiwe, gawat, serangan Gaer terlalu kuat. Kalau itu mengenai tanah, maka seluruh faksi akan rata dengan tanah. Dan mereka yang belum melarikan diri, pasti mati. Lalu Sukiwe, dengan tahu keinginan hati yang dia miliki, dia berteriak, serangannya gak boleh menyebar melebihi radius 100 meter. Saat serangan itu mengenai tanah, dampak serangannya tidak sekuat itu. Hampir aja aku kehilangan rumah. Ternyata, dengan meneriakannya lebih keras, efeknya menjadi lebih baik. Mungkin, tahu ini bisa disebut dengan nama lain hukum kata. Gaer pun pergi ke arah Sukiwe lagi. Lalu Sukiwe menjulurkan tangannya dan berteriak, berhenti! Gaer pun berhenti bergerak. Duduk! Gaer pun langsung duduk. Gaer tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Sukiwe berkata lagi, Gaer, berhenti melawan dan bangunlah. Aku tahu, kesadaranmu masih di sana. Ayo, kau pasti bisa. Ergozi yang tadi kena serangan dari Yongchen dihampiri oleh Hongyan. Ergozi, apa kau baik-baik aja? Bajingan Yongchen itu, dia hampir menendang dewa ini sampai mati dengan satu tendangan. Dan sekarang tubuh Gaer diambil alih. Aku tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Xuan Yuan juga menghampiri mereka dan berkata, semua murid telah dievakuasi. Sekarang kita juga harus pergi. Kita tidak boleh berada di sini terlalu lama. Tapi pria kecil sendiri. Xuan Yuan membalas, ini adalah duel di ranah Celestial Emperor. Mustahil bagi ranah di bawah Celestial Emperor untuk memberi bantuan. Jika kita terus di sini, maka itu hanya akan membebaninya. Dengan kita pergi dari sini, itu adalah bantuan terbesar untuknya. Benar. Ya udah, ayo pergi. Hanya menambah, setelah pertarungan ini selesai, aku harus bekerja keras untuk berkultivasi agar bisa mengejarnya. Xuan Yuan merespon, iya, kita akan bekerja sama. Sukiwe terus-terusan berteriak, Gaer, bangunlah! Jangan termakan oleh iblis dalam batinmu. Sadarlah! Lalu tiba-tiba, Gaer pun tersadar. Paman, aku... Sukiwe langsung memotong. Gaer, bertahanlah! Sisa jiwa Yongchen sedang mengganggu pikiranmu. Kau harus menjaga pikiranmu. Jangan sampai terpengaruh olehnya. Tekan iblis batinmu. Jangan terburu-buru. Yongchen yang ada di dalam tubuh Gaer terus menghasuti Gaer. Untuk apa kau menekan iblis batin? Iblis monyet, bukankah kau adalah orang yang jahat? Itu adalah sifat alamimu. Engkau sudah membunuh banyak kultivator. Bahkan rakyat jelata pun juga. Mereka tidak bisa keluar dari cengkeramanmu. 10 Celestial Emperor bekerja sama untuk menjatuhkanmu. Tapi kau berhasil melarikan diri berulang kali. Kemanapun kau pergi, kehidupan menjadi hangus dan tidak ada rumput yang tumbuh. Memangnya kau layak mendapat kehidupan yang baik sebagai orang biasa di faksi dalam surgawi? Bukankah kau seharusnya melakukan penebusan dosa untuk mereka yang kau bunuh secara brutal? Tapi kau udah gak punya cara untuk menebusnya. Mereka semua sudah mati. Jadi hancurkanlah mereka semua. Jika mereka semua mati, tidak ada yang perlu kau khawatirkan lagi. Hancurkan semua! Gaer pun menyerang Sukiwe lagi. Tapi Sukiwe berhasil menghindar. Lalu Sukiwe menggunakan skill Budanya untuk menekan aura kejahatan. Dan Gaer terpenjara. Oh iya, gak ada gunanya. Teknik rahasia Budamu itu hanya bisa menekanku untuk sebentar waktu. Kita lihat, berapa lama kau bisa menemaniku di sini. Selama staminamu menurun, kau tidak akan bisa menahanku. Dan aku akan menjadi keberadaan yang tak terkalahkan di dunia ini. Sukiwe membalas, kalau gitu, ayo kita lihat siapa yang bisa bertarung hingga akhir. Lalu Sukiwe mengekang tubuh Gaer. Sial, Gaer, bangunlah. Bocah, kau gak bakal bisa membangunkannya lagi. Dia itu udah dihancurkan oleh rasa bersalahnya dalam batinnya. Dia udah gak punya wajah untuk bertemu orang lagi. Sukiwe membalas, Gaer, Yongchen itu gak bisa mengendalikanmu. Karena kau tuh berada di ranah Celestial Emperor. Makanya, dia mencoba menguncang pikiranmu agar bisa masuk. Lalu Yongchen membalas, iblis monyet ini nggak bisa keluar. Dia merasa bersalah atas apa yang udah dia lakukan. Dan itu adalah kelemahannya. Dan emosi negatif ini terus berkembang. Yang mana itu merupakan peluang yang bagus agar aku bisa merebut tubuhnya sepenuhnya. Kaulah yang mengajarinya untuk menjadi anak baik, Sukiwe. Diam kau! Lalu Sukiwe menggunakan rantainya lagi untuk mengikat Yongchen. Lalu Sukiwe pun duduk. Karena aku tidak bisa mengeluarkanmu dalam waktu singkat, maka aku akan melakukan ini sampai Gaer menyadari trikmu. Dan itu akan memaksamu keluar dari tubuhnya. Lalu Sukiwe membuat semacam ruangan yang berwarna biru untuk mengisolasi Gaer. Lalu sebulan pun lewat. Fei Fei bertanya, ini sudah sebulan, Kak Hongyan, apa Sukiwe baik-baik aja? Kenapa kita nggak kembali ke gunung dan melihatnya? Mungkin kita bisa memberinya beberapa bantuan. Hongyan membalas, kita nggak bisa mengetahui status pertarungan dari Celestial Emperor. Sebaiknya jangan bertindak gegabah. Nonaya berkata, tapi kalau Sukiwe nggak sengaja mengalami kecelakaan, apa gunanya lagi aku hidup? Xuan Yuan merespon, bodoh. Kalau Sukiwe kalah, iblis monyet itu pasti udah keluar dan membunuh kita semua sejak lama. Sekarang masih belum ada pergerakan.
Itu artinya Sukie masih mengalami jalan buntu dengannya. Kita nggak bisa membantunya. Yang bisa kita lakukan hanyalah tidak menjadi beban untuknya. Nonaya membalas, "Kau benar Kakak Wanrong. Aku sangat bodoh." Xuan Yuan menambahkan, "Itu bukan salahmu. Menunggu begitu lama tanpa ada kabar pasti akan membuat semua orang cemas. Oleh karena itu, kita harus percaya pada Sukiwe. Jika ada yang bilang ada yang tidak bisa dia lakukan di dunia ini, akulah yang pertama tidak setuju, karena dia adalah Sukiwe. Kita hanya perlu menunggu dia kembali dengan kemenangan." Berpindah lagi ke Sukiwe. Sukiwe mulai berkeringat. Yongchen berkata, bocah, segelmu melonggar. Aku akui, memang kau itu sangat kuat, dan kau di ruang ini sangat mendominasi. Aku sekarang sama sekali gak ada kekuatan untuk melawan. Tapi meski begitu, kau tidak akan bisa bertahan kalau kau terus melepaskan kekuatan Celestial Emperor untuk waktu yang lama. Jadi sekarang pilihanmu cuma dua, entah kau melepaskanku atau kau membunuhku. Kau masih bermimpi untuk membangunkan Gaer? Lu jangan mimpi. Di saat aku terbangun, dia sudah mati. Sukie membalas, "Melepaskanmu? Jangan harap. Cara untuk menerobos ranah Celestial Emperor adalah dengan mencari Emperor Stone dan akhirnya menerobos ranah Celestial Emperor. Ini semua berkat bantuan Gaer. Jika aku hanya diam saja saat melihat kau mengambilnya, kau pikir aku masih pantas menjadi manusia?" Kau masih memikirkan hal seperti itu? Biar aku beritahu, bahkan identitas Yongchen dicuri olehku. Di dunia ini, nggak ada yang lebih terampil dariku dalam memanipulasi pikiran orang lain. Iblis monyet itu udah nggak bisa diselamatkan. Tapi, aku membuat kesalahan sebelumnya. Nggak peduli berapa banyak orang yang aku ambil alih, mustahil untuk melampaui Celestial Emperor. Perbedaan paling mendasar adalah fisik, kekuatan fisik. Mustahil bagi tubuh manusia untuk melampaui ranah Celestial Emperor. Ini adalah batasan oleh Tao Langit, dan ini adalah tubuh dari monyet iblis kuno. Kau bisa berkultivasi ke ranah Celestial Emperor hanya dengan bernafas dalam energi spiritual langit dan bumi. Dan itu hanya masalah waktu sebelum mencapai ranah Tao Prime. Sangat disayangkan jika iblis monyet ini mengikutimu dan menjadi manusia. Kalau tubuh ini diberikan kepadaku, aku bisa mencapai tingkat yang lebih tinggi. Bukankah itu indah? Menyerahkannya padamu. Yongchen, tutup mulutmu. Yongchen menambahkan, oleh karena itu, lepaskan aku. Kita bisa pergi ke alam dewa bersama-sama. Aku bisa mengajarimu cara mengambil alih tubuh, dan kau bisa mengambil alih tubuh monyet iblis. Bukankah bagus jika kita mencapai ranah Tao Prime bersama-sama? Diam! Yongchen pun langsung diam. Tapi dia tersenyum jahat. Dia berkata, "Kekuatan Celestial Emperormu tuh udah habis. Dan sekarang kau nggak bisa memerintahku lagi." Yongchen pun berhasil lepas dari rantai itu. Saat Yongchen akan menyerang Sukiwe, tiba-tiba kesadaran Gaer muncul. Gaer berkata, "Paman, aku menekan Yongchen untuk sementara waktu. Ini adalah kesempatan terakhir. Bunuh saja aku." Tapi Sukiwe tidak mendengarkan Gaer, dan dia tetap mencoba untuk mengusir sisa jiwa Yongchen. Gaer berkata lagi, "Paman, jangan gunakan taumu lagi kepadaku. Kekuatan Celestial Emperormu sudah habis. Kau akan mati jika kau terus menggunakannya." Sukie membantah, "Kau pikir aku mau melihatmu mati? Paman, aku punya banyak alasan untuk mati. Sebelumnya, aku tidak bisa mengendalikan diriku dan membunuh orang tak bersalah. Banyak warga kota biasa yang terbantai. Banyak orang mati di tanganku. Aku mengerti, Yongchen ingin menggunakan rasa bersalahku untuk mengambil tubuhku. Tapi, iblis dalam batinku ini merupakan sifat alamiku. Sekarang, dia benar-benar sudah bercokol dalam jiwaku. Jika keempat jiwaku utuh, aku mungkin punya kekuatan untuk melawan. Tapi sekarang, Sukie merespon, "Kalau begitu, tunggulah sebentar lagi. Setelah kekuatan Celestial Emperorku pulih, aku akan mengusirnya. Dia hanyalah sisa jiwa. Dia tidak akan bisa bertahan lama." Gaer membalas, "Semakin lama berlalu, dia hanya akan merusakku lebih jauh. Bunuhlah aku. Ini adalah kesempatan terakhir." Lalu tiba-tiba, Yongchen kembali mendapatkan kendali tubuhnya. "Sial! Sukiwe, kau tidak bisa membunuhku. Ini adalah tubuh yang sempurna. Bantulah aku untuk menyingkirkan jiwa monyet iblis ini. Dan biarkan aku mengendalikan tubuh ini. Dan kita akan pergi ke alam dewa bersama-sama. Masa depan yang indah sedang menunggu kita. Kenapa kau tidak mau mengerti?" Sukiwe tetap berusaha untuk menyingkirkan jiwa Yongchen. Sampai-sampai Sukiwe batuk darah. Sistem memberi peringatan bahwa host telah kehabisan seluruh kekuatan Celestial Emperor. Jika host memaksanya lagi, Sukiwe akan muntah darah dan mati. Versi sistem tidak cukup untuk memulihkan kekuatan Celestial Emperor Sukiwe. Kalau memang harus mati ya mati aja. Bagaimana mungkin aku nggak membantu Gaer? Sukiwe tetap berusaha untuk menyingkirkan jiwa Yongchen. "Yongchen, keluar kau!" Yongchen pelan-pelan keluar. "Enggak, ini mustahil. Sukiwe, kenapa kau sangat kejam? Iblis monyet ini nggak punya hubungannya denganmu. Jadi lepaskan aja aku. Singkirkan jiwa Yongchen. Sukiwe, kau harus mati." Lalu tiba-tiba
jantung Sukie meledak. Sukie pun muntah darah dan langsung tergeletak di lantai. Yongchen tampak senang. Dia tumbang. Bagaimanapun, dia belum lama mencapai Celestial Emperor. Dan cara dia menggunakannya terlalu naif. Dengan begini, tubuh monyet iblis ini menjadi milikku. Lalu tiba-tiba, terdengar suara yang aneh. Yongchen melihat ke belakang. Ternyata Gaer menghancurkan jantungnya. Dan Gaer berkata, Yongchen, pergilah ke neraka bersamaku. Kau dasar gila, malah bunuh diri. Padahal, itu tubuh yang sangat berharga. Tapi kau malah bunuh diri dengan cara seperti itu. Jika ada yang mau kau diskusikan, bukan mustahil bagiku untuk meninggalkanmu dengan jejak jiwa. Kenapa kau begitu bertekad? Sebelum Gaer mati, Gaer berkata, Paman, kau harus merawat Bibi. Gaer pun mati. Yongchen terheran-heran. Mereka berdua ini benar-benar gila. Mereka malah mati. Tanpa tubuh yang bisa aku tempati, sisa jiwaku akan mulai menghilang. Itu benar, fraksi ledakan surgawi. Sukie punya banyak teman wanita. Dan sepertinya, ada yang kultivasinya sudah mencapai Celestial Prime. Untuk sekarang, aku akan menempati salah satunya. Lalu, pelan-pelan mencari mangsa lain. Gak perlu basa-basi lagi, ayo pergi. Lalu tiba-tiba, astaga, kenapa aku gak bisa bergerak? Ternyata Sukie gak mati. Yongchen bingung, bagaimana kau bisa kembali dari kematian? Sukie menjawab, kebebasan sejati bukanlah kehendak yang bebas, tapi penguasaan diri. Tahu keinginan hati bukanlah untuk mengikuti hukum, tapi untuk hidup sampai mati. Aku ingin menggunakan nyawaku untuk menyelamatkan hidup Gaer. Ini adalah keinginan hatiku, lancarkanlah keinginanku. Lalu tiba-tiba, sebuah cahaya yang sangat terang muncul dari langit. Yongchen kaget. Itu tahu langit. Dia mendapatkannya. Astaga, tahu langit menyetujuinya. Dia, kok bisa? Kenapa? Itu ranah Tao Prime. Jadi, manusia juga bisa mencapai ranah Tao Prime. Itu adalah keturunan pencerahan. Itu semua benar-benar bisa dilakukan. Berikan aku kesempatan lain. Aku juga bisa. Sukie menggunakan putaran kehidupan. Lalu tiba-tiba mereka kembali ke beberapa minggu yang lalu. Yongchen bingung. Ini apa yang terjadi? Aku kembali ke Heaven's Gate. Tubuhku juga kembali. Sukie berkata, untuk membawa Gaer kembali hidup, aku memutar waktu ke beberapa minggu yang lalu. Pada saat ini, aku sedang berada dalam pertarungan yang sangat sengit denganmu. Yongchen tampak senang. Tubuhku kembali. Aku bisa memulai lagi. Aku mengerti sekarang. Aku benar-benar mengerti. Hanya dengan membunuhmu, maka tidak ada yang akan bisa menghentikanku lagi. Lalu Sukie mengepalkan tangannya. Lalu tiba-tiba Yongchen bertingkah aneh. Dia berkata, beri aku kesempatan lagi. Lalu Yongchen pun meledak dan mati seketika. Emperor Stone-nya langsung diambil Sukie dan langsung dimurnikan. Kali ini kau bersih. Sukie pun kembali ke benua langit. Lebih tepatnya, markas fraksi ledakan surgawi. Orang-orang di sana tampak senang. Sukie, kau akhirnya kembali. Syukurlah kau menang. Akhirnya, si Yongchen itu berhasil dikalahkan. Hongyan tanpa ragu-ragu langsung memeluk Sukie. Pria kecil, syukurlah kau baik-baik aja. Aku pulang, gadis kecil. Vivi berkata, Kak, kau luar biasa. Suan Yuan juga merespon. Sepertinya, buku surga Tai tidak salah memilih orang. Lalu Gaer datang dan berkata, Paman, kau sungguh menang. Aku tahu, si Yongchen itu bukan lawanmu. Sukie pun bergegas memeluk Gaer. Gaer, terima kasih. Paman, ada apa? Paman, kita ini keluarga. Jadi kau gak perlu berterima kasih. Paman, Sukie terus memeluk Gaer. Tunggu dulu, Paman. Kau terlalu lama memelukku. Aku tahu kau ingin berterima kasih. Tapi ada banyak orang yang menonton. Ini agak memalukan. Sukie merespon. Memalukan apanya? Biarkan aja mereka melihatnya. Oh iya, Paman, ranahmu kok bisa ke Tao Prime? Shh, diam. Ceritanya panjang. Nanti aku akan menceritakannya kepadamu. Semuanya Kangpai. Karena Sukie memutar waktu, kejadian yang sama terjadi lagi. Mereka pun bersulang untuk merayakan kemenangan Sukie. Lalu Sukie berkata, mari kita minum semalaman. Ya udah, aku mau ke belakang dulu ambil air. Nanti aku gabung lagi sama kalian. Baik, pemimpin. Duan Jude berkata, sayang banget, nggak ada yang bisa ditemukan di reruntuhan Heaven's Gate. Ergosi membalas, iya nih, nggak disisain sedikit pun. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe, biar kalian nggak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian, supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian.